Pemirsa, selamat datang di Opstan. Ngobrol Spontan Bikin Ketagihan. Talkshow kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih Kak, yaitu kuliah dan kerja. Saya Nurmalita. Dan saya Gama akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Kak, aku tuh punya adik. Gimana tuh? Adik sepupu kelas 3 SMA. Dia tuh bingung mau milih kuliah atau kerja. Kuliah atau kerja? Iya, jadi aku bingung tuh loh Kak, kayak ngasih sarannya tuh kayak gimana gitu. Oh begitu. Tapi tenang aja. Ini di talkshow kali ini kita akan mendatangkan kedua narasumber Wah, siapa itu Kak? yang luar biasa hebatnya. Siapa itu Kak? Rahasia, nanti kita panggil. Ini akan mengatasi kebingungan, kebimbangan kamu dan kebimbangan para kaum muda khususnya mahasiswa semua. Langsung saja kita sambut ini kedua narasumber kita, Novita Aryani dan Anggitya Trilaksono. Halo Gama. Silakan duduk, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik dong. Keren. Mas Anggit gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat mas. Ya, sehat Mbak Novita? Sehat dong. Nah, ini kan pasti para pemirsa penonton nih udah kepo kan sama kalian berdua nih siapa sih gitu. Aku juga kepo Kak. Oh, Kepo banget. Kak Anggit apa Kak Novita? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Langsung kita perkenalan dulu aja. Boleh dikenalin dulu coba untuk Mas Anggit dulu. Oke, perkenalkan nama saya Anggit, saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta untuk semester 7 dan saya asal dari Cilacap. Cilacap? Ya. Cilacap Pride? Ya. Cilacap. Wah? Oh iya, bukan. Keren dari Cilacap. Bukan. Silakan Novita. Kak Novita? Ya, halo semua, aku Novita Aryani. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 7 di Universitas Teknologi Yogyakarta. Terus aku berasal dari Cilacap. Cilacap. Oh, sama. Best Cilacap. orang kan? Orang kepenak. Mau ngapak uripe? Kepenak. Aku Jogja Dewe. Jogja nggak diajak. Kita akan mengulik lebih dalam dengan kedua narasumber kita ini. Mas Anggit. Ya. Aku kan nge-follow juga ya Instagramnya Mas Anggit ya. Wah. Mengikuti juga, aku ngefans juga kan. Aku mendapatkan informasi dari luar, katanya Mas Anggit juga kuliah sambil bekerja. Betul. 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 Mas Anggit kalau boleh tahu kerja di mana? Saya kerja di Telkom Cafe and Resto Itu sebagai sebagai server. server. Oh, Boleh diceritain dulu nggak Mas? Awalnya memutuskan untuk kuliah sambil bekerja itu gimana? Apa nggak capek? Oh, kalau dibilang capek sih pasti capek. Ini juga sebuah pilihan bagi saya karena saya memiliki alasan tertentu. Alasan yang pertama ya mungkin karena pengalaman selain di kuliah juga di pekerjaan, terus mencari relasi. Terus yang kedua mungkin ingin meringankan beban orang tua. Betul. Ya, terus yang ketiga selain itu saya juga kan mempunyai banyak keinginan. Nah, dengan saya bekerja saya menghasilkan uang dan apa yang saya inginkan dapat tercapai. Intinya duit segalanya lah ya. Ya, gitu. Terus cara bagi waktunya tuh gimana Kak? Antara kuliah, ngerjain tugas, istirahat, bekerja tuh bagaimana? Kalau bagi tugas sih kebetulan bisa. Saya kan mulai bekerja tuh dari semester 3 nih. Oh, semester 3. Semester 3 waktu itu masih banyak waktu lenggang lah. Misal pagi siang kuliah, nah malamnya itu saya bingung. Daripada kosong, saya mending meluangkan waktu untuk bekerja. Betul sekali, amazing. Semangatnya Mas Anggit itu. Terima kasih. Tapi banget. waktu tidurnya pasti keganggu juga kan ya? Ya itu yang keganggu emang waktu tidur sih. Di kelas pasti suka ngantuk kan? Malah tidur. Karena ada temen saya Mas, dia tuh di mana aja pasti tidur. Oh begitu. Kena kasur dikit, tidur. Terus dia tuh sampai tidur aja, Ya. dia mimpi mimpi tidur. Kebanyakan tidur. Iya. Pernah tuh dia lagi naik motor kan di ring road sana. Ya. Naik motor ngantuk jatuh sama cewek. Oh alah, kasihan dong. Kasihan banget emang. Untuk Kak Novita sendiri nih, sama kayak Mas Anggit pertanyaannya. Mbak Novita ini nggak ada keinginan untuk mencari kerja juga gitu sambil kuliah? Kalau keinginanku nih ada ya, mungkin waktu awal-awal masuk kuliah. Iya. Karena aku mikirnya tuh
wah ternyata kuliah itu biayanya banyak ya. Entah itu biaya kuliahnya, biaya makannya, biaya kosnya, Betul. itu sangat banyaknya. Aku mikir kayaknya ini aku terlalu jadi beban orang tua deh. Oh, gitu. Aku Beban mikir orang tua. mungkin aku cari kerja ya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi tuh apa waktuku bisa bagi aku bisa bagi waktu gitu. Apa aku bisa bagi waktu ya? Terus pikir lagi apa ada cara lain sih? Ternyata yo ada cara lain, yaitu aku cari beasiswa. Makanya aku nggak tertarik ke kerja sekarang itu karena aku udah dapet beasiswa. Itu buat ngeringanin beban orang tua aku. Selain itu kuliahku juga nggak yang kuliah pulang kayak mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Teman saya tadi. Jadi aku juga ikut organisasi, terus aku juga ikut volunteer tentunya. Jadi kalau Mas Anggit ini kan lebih cari relasi itu di luar kampus. Kalau aku betul. cari relasi dalam kampus. kampus. Jadi cari wawasan, cari relasi dalam kampus aja. Gitu sih kalau aku. Amazing. Keren banget sih. Keren banget kedua pemuda-pemudi Cilacap. Cilacapret. Keren. Kalau untuk tahu dapat informasi volunteer atau beasiswa itu dari mana sih? Kalau aku cari informasinya tentunya sosial media itu paling utama. Biasanya dari Instagram itu cari Instagramnya, cari beasiswanya atau cari volunteernya tentu. Terus mungkin bisa diikutin lah, gabung grupnya, terus ikutin. Biasanya kan kayak tes-tes gitu kan. Terus biasanya di Telegram juga banyak. Cuma kita harus cari itu informasinya benar atau enggak sih. Betul. Takutnya hoax juga kan. Iya, Nah betul. kalau kita udah gabung, udah masuk grup WhatsApp, biasanya tuh kalau selalu ada informasi nih, ada beasiswa ini lagi, atau volunteer lagi gitu. Oh, berarti kita kayak harus mencari tahu gitu ya, Iya, Kak, harus mencari. aktif. Iya benar. Dan mencari informasi juga harus hati-hati. Sekarang Iya. banyak hoax di mana-mana. Benar sekali. Luar biasa. Memang semangat dari kedua narasumber kita ini patut diapresiasi loh. Bener banget, karena keren banget. Yang satu kerja sambil kuliah, yang satu mencari beasiswa, Betul banget. volunteer, keren banget sih. Semangatnya tuh semangat. Oke. Semangat. Harus diapresiasi. Kita juga jadi termotivasi. Dari kedua narasumber ini. Baiklah pemirsa, usai jeda kita akan mengulik lebih dalam. Tetap di Oftan, ngobrol spontan, bikin ketagihan. Uhuy. Kembali Kembali lagi di Oftan, ngobrol spontan, bikin ketagihan. Kak, tadi kan aku udah mendengar sedikit cerita dari Kak Anggit, Kak Novita, perjalanannya. Kak Anggit ini di FNB Service ya Kak. Kalau Kak Novita ini di fokus kuliahnya, beasiswa dan volunteer. Nah, gimana sih Kak caranya untuk mempersiapkan karir di perkuliahan ini? Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Anggit. Oke, kalau persiapan kuliah untuk masa depan sih, saya berawal dari awal nih. Misal dari SMA saya sudah memikirkan untuk memutuskan mau lanjut kuliah di mana, jurusan apa, saya sudah memikirkan dan saya sudah tepatkan pilihan saya. Saya untuk berkuliah di UTY dan jurusan saya ilmu komunikasi. Lalu saya juga di tengah-tengah itu saya punya pilihan untuk bekerja nih. Tentu pilihan berat bagi saya, namun apapun pilihan saya ya harus saya jalankan dengan baik dan saya selesaikan juga dengan benar. Betul. Memang cowok itu yang dicari itu semangatnya. Bertanggung jawab. Semangat. Oke. Kenapa harus ada itu ya kalau dengar semangat? Karena biar semangat. Bener, cowok itu pekerja keras, bertanggung jawab. Untuk Kak Novita sendiri, sama seperti Mas Anggit, gimana Kak Novita caranya mempersiapkan karir Kak Novita di masa depan? Sama ya kayak Kak Anggit, kayak nyiapin dari waktu kita SMA. Iya. Kita SMA harus benar-benar cari tahu jati diri kita. Apa sih bakat kita sebenarnya, apa skill kita, kayak ketika kita udah tahu kita harus ngulik lagi. Terus kayak kita memutuskan untuk mau kuliah atau kerja atau mau kuliah sambil kerja. Itu tuh kita juga harus cari tahu lah ya, harus cari tahu kayak mungkin ke yang udah kuliah gimana perjalanannya, apakah susah atau gimana. Terus kayak gimana bakatmu itu
biar kamu bisa nentuin jurusan apa yang mau diambil gitu loh. Sesuai passion gitu. Jangan Iya. sampai salah jurusan. Jangan sampai salah jurusan. Linjur. Tentunya kalau kita udah bener-bener jurusan kita itu sesuai apa yang kita mau, kita ngejalaninnya juga dengan santai, Santai. dengan suka, kayak tanpa ada Nggak ada beban. beban. Iya, Betul. jadi Setuju itu banget. buat mempersiapkan karir kedepannya juga akan mudah karena kita udah matengin tuh dari sebelumnya, Betul. gitu loh. Jadi pastinya kalau apapun itu pilihan kamu pasti yang terbaik sih. Betul, karena pilihan kita tuh kita juga yang ngejalanin gitu loh, nggak usah Iya. ngedengerin omongan orang lain, betul kan Kak? Benar sekali. Sekali. Karena kan ya kalau bukan passion kita tuh susah ngejalaninnya Benar, gitu loh. benar sekali. Kayak jadi beban nggak Jadi sih? beban, Kayak, kita- wah, aku salah jurusan nih. Wah, aku salah jurusan nih, gimana nih? Tapi Tapi sekarang salah belum jurusan gini. ngerasain. Gimana ya? Anjir nih mesti nih. Enggak kok. Aku mau nanya nih, untuk Mas Anggit dulu deh. Kan dalam mengambil keputusan ini, kuliah sambil kerja. Kerja. Pasti kan banyak tekanan, rintangan gitu. Banyak kayak tekanan dari harapan keluarga, teman, lingkungan sekitar kan gitu ya. Terus bagaimana caranya Mas Anggit untuk menghadapi tantangan dan tekanan ini? Ya balik lagi tadi ke pernyataan saya, ya itu tergantung diri sendiri dan kepercayaan diri masing-masing. Apapun masalahnya itu pasti bakal sulit dan apapun yang kita jalani harus kita selesaikan. Harus selesaikan ya. Ya. Namanya hidup ya harus capek. Orang sukses tuh butuh capek. Iya, namanya juga proses. Proses. Gitu loh. Butuh proses. Untuk Kak Novita sendiri sama kayak Kak Anggit, dalam mengambil keputusan ini ke kuliah sambil mengikuti organisasi gitu kan, dalam tantangan di masa depan itu kan banyak tekanan dari keluarga, teman, lingkungan sekitar kan. Gimana caranya Kak Novita menghadapi tantangan ini? Ya pastinya kayak dari keluarga, dari orang tua pasti banyak tuntutan ya. Iya, Kamu harusnya betul. kayak gini, kamu Betul. tuh harusnya jadi ini, kamu harusnya ambil ini, begitu. Cuma kita nggak harus selalu tuh ngikutin apa kata orang lain. Mm. Jadi kita harus punya tujuan sendiri. Mungkin kita perlu ya dengerin omongan lain, cuma harus dipikir lagi. Terus apa sih kayak tantangan dari orang lain, kita jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain tuh. Karena itu tuh kita sendiri yang ngejalanin ya. Betul, Kita sendiri betul, yang ngejalanin, betul. kita sendiri yang ngerasain. Mereka hanya ngomong tapi mereka nggak ngerasain gimana proses kita, Iya, gitu kan? betul. Iya benar kali. Proses kita itu sangat susah. Jadi kita harus kayak pilihan sendiri tuh emang gimana ya? Harus kayak benar-benar di ini sih, benar-benar nggak usah ngomongin orang lain. Ya, terus apapun pilihan kita itu udah yang terbaik, buat Terbaik buat kita. kita. Apapun masalahnya itu pasti ada solusinya. Setiap solusi ada masalahnya masalahnya. lagi, gitu sih. Fokus pada masa depan. Iya. Fokus. Jangan terlalu masukin omongan orang lain gitu. Betul, percaya diri aja ya. Mas Percaya Anggit diri. percaya diri. Betul. Pasti Mas saya sama Mas Anggit. Aduh, gak terpesona sama Sanggit. jadi malu. Malu-malu. Bisa aja Mas Anggit. Untuk Kak Anggit sama Kak Novita nih, mungkin ada saran atau rekomendasi bagaimana sih kita bisa menetapkan pilihan untuk kuliah atau kerja gitu, biar teman-teman juga tahu nih harus bagaimana. Iya. Betul sekali. Silahkan Kak. Mungkin Kak Kak Anggit dulu. Oke. Saya berarti ini saran untuk mahasiswa yang baru Ya. nentuin pilihan. Iya, buat teman-teman yang mahasiswa juga Kak. Mahasiswa Betul. mungkin dari SMA mau ke kuliah. Iya, betul banget. Ya itu tadi menurut saya juga lagi itu pilihan awal ya dari SMA. Misal kita di SMA ambil jurusan IPA atau IPS, nah nanti kita di kuliah mau ambil jurusan apa lagi nih, kita sudah menentuin dari awal dan apapun itu keputusannya harus dijalani dengan baik. Ya begitu. Oh, berarti harus sesuai passion juga ya Betul, Kak. Dari SMA itu udah harus, wah ini aku harus mau kesini nih. Ya, biar nanti- Dilihat dulu kayak prospek kerjanya gitu Kak, mungkin. Biar kedepannya juga nggak menyesal. Iya, betul banget. Banyak Jangan sekali sampai. penyesalan di tengah jalan. Iya. Harus diselesaikan sampai akhir. Gitu kan. Bisa aja. Untuk Kak Novita sendiri, sama seperti pertanyaan ke Mas Anggit, ada nggak saran khusus kepada mahasiswa atau pemuda-pemudi yang masih bimbang, masih bingung dalam masa depannya mau menentukan fokus kuliah atau kuliah sambil kerja gitu? Ya sama sih kayak Kak Anggit, disiapkan dari awal ya. Kita harus benar-benar percaya apa pilihan kita. Kayak
bakat kita itu apa, kita perdalami lagi, kita ulik-ulik lagi. Betul. Kayak oh berarti ini nih kayak yang cocok sama apa bakat kita. Jadi itu benar-benar apa satu tujuan sama bakat kita gitu loh. Betul. Jadi nggak salah jurusan lagi. Nggak salah Kita jurusan. benar-benar relax menjalaninya gitu. Nanti kita akan mendengarkan lagi ya. Lebih dalam Lebih dalam lagi tentang Kak Novita dan Kak Anggit ini. Oke pemirsa, tetap di Obstan Ngobrol Spontan Bikin Ketagihan. Uhuy. Ayo kembali lagi di Obstan, ngobrol spontan, bikin ketagihan. Jadi kita udah mendengarkan kisah-kisah menarik, terus juga saran-saran dari kedua narasumber nih, luar betul. biasa sekali, amazing. Terima kasih. Tadi kita juga udah mendengar gimana sih buat teman-teman nih, gimana caranya untuk menetapkan jurusan untuk kuliah ke depannya, terus pilihan-pilihan kuliah atau kerja itu dimulai sejak SMA ya Kak Iya, ya? benar sekali. Biar nggak bingung. Betul banget. Berarti kita harus udah ada planning nih, gitu kan Kak? Benar-benar. Nah, untuk Kak Anggit dan Kak Novita nih, apa harapan Kak Anggit dan Novita yang ingin dicapai untuk kedepannya yang mungkin bisa memotivasi teman-teman nih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Novita dulu ya, Kita dulu dari tadi Kak Anggit terus. Iya. Kasihan Kak Anggit. biar nafas. Jadi untuk harapanku ke depannya pastinya karena sekarang lagi udah mulai nyusun skripsi ya, Iya. jadi cepet-cepet lulus, cepet-cepet wisuda, terus bisa dapet kerjaan yang emang sesuai sama jurusanku, sama ya dapet kayak gaji juga yang sesuai dengan apa? Setimpal gitu. Iya, setimpal sama apa yang aku punya gitu loh. Iya, betul. Jadi pastinya harapanku selalu yang baik sih buat kedepannya. Terus kayak buat kalian yang memang bingung ya, buat apa sih aku harus kuliah ambil apa nih, harus ambil apa? Benar-benar kalian harus dipikir baik-baik. Jangan sampai kalian menyesal kedepannya, karena itu bakal jadi beban, bakal kayak nggak ikhlas ngejalaninnya ya. Betul. Jadi benar-benar harus dipikir lagi sih. Terus kayak harus semangat buat kedepannya juga kan. Kita benar-benar ngejalanin kuliah itu banyak capeknya tentunya. Iya, betul banget, Kita Kak. banyak capeknya, kayak kita usaha kita banyak. Jadi kita benar-benar kalau jurusan kita salah itu malah nambah capeknya itu banyak. Iya, 2 kali Dua kali lipat. lipatnya, benar sekali. Harus dipersiapkan matang. Matang-matang. Jadi harus dipikirin apa bakat kalian juga kan. Bener. Terus banyakin cari tahu relasi ke orang lain ya. Orang lain gimana sih kuliah itu, gimana sih kalau kuliah sambil kerja, gimana sih caranya kita dapat beasiswa. Kita harus benar-benar cari mengulik-ngulik lagi. Jadi kita tuh nggak bingungan gitu. Itu sih menurut aku. Luar biasa sekali. Keren banget sih. Kalau untuk Kak Anggit sendiri nih gimana Kak? Kalau untuk harapan saya ke depannya ya sama seperti Mbak Novi. Saya kan sekarang semester 7 nih. Ya, Betul banget. Secepatnya ingin cepat lulus, cepat berkarir gitu, dan saya juga mempunyai cita-cita ingin menjadi pebisnis muda. Keren. Amin amin ya Allah. Ya, cita-cita itu semoga terwujud dan bisa membanggakan kedua orang tua sih. Amin. Cepat lulus, cepat karir. Muka-muka semester terakhir banget. Kelihatan tua ya? Udah pusing banget nih mikir skripsi. Enggak apa-apa. Judulnya apa nih? Dapat kok. Udah dong. Betul banget ya tadi yang yang dibilang Kak Novita, Kak Anggit. Cepat lulus, Cepat karir. cepat karir, cepat sukses. Kayak pernah denger tuh. Asing ya, Lul. Gak asing banget nih. Universitas terbaik Yogyakarta. Se-Jogja. Di mana itu? Di mana? Di Jogja toh. Masuk di Cilacap gitu, Mas. Ya pindah kayak. Ada Mas Anggit. Tapi enggak kayak semester 7 loh, masih baby face banget. Wow. Baby Imut dong. Makin ganteng. Hah? Terpesona beneran loh, Mas. Hati-hati sampean, Mas. Tanggung jawab, Mas. Nanti tak follow masih IG-nya tak follow. Oh, belum follow. Wah, Belum ya? parah.
aku udah nge-follow Mbak Novita, Mas Anggit udah tak follow semua. Nanti follow ya. Follow dong. Untuk teman-teman juga follow ya IG-nya Kak Anggit dan IG-nya Kak Novita. Supaya teman-teman bisa tahu nih untuk perjalanannya. Pasti kan Kak Anggit sama Kak Novita tuh ngasih tips dan trik juga kan di Instagram. Untuk IG-nya apa Kak? Kalau IG saya Anggitia_Trilaksono. Tuh, untuk Kak Novita? Novita Riani, I-nya 2. Ada I-nya 2. Iya dong. IG-nya Pertama dong. Anggit ya, Trilaksono. Trilaksono. Mantap. Tak kira Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole. Jeffrey Teman Nicole. saya mirip. Oh, Nggak mulet ya. gua mulet. Harus mulet. Mulet. Udah fashionnya kayak gitu. Fashionable. Tapi emang ya kalau apa namanya, kalau udah kerja tuh kayak punya duit sendiri, punya penghasilan sendiri tuh enak gitu. Enak ya. gitu. Buat traktir pacarnya. Waduh. Gitu. Punya pacar nah? Punya. Aduh, Waduh. lemes. Cemburu aku. Yang Aku kedua cemburu. mau? Apa? Enggak. Enggak jadi. Ah, gitu bahaya sekali ya. Kak Novita udah punya pacar belum? Oh, belum. Ini Mas kamu nggak Sorry, tanya aku? Oh iya. Apa ini? Enak, tapi kalau udah punya duit tuh mau traktir ayang, jalan sama ayang itu enak ya. Ya, walaupun banyak tantangan-tantangan, tekanan-tekanan, terutama di dunia kerjaan ya Kak. Kan Kak Anggit ini di dunia F&B, servis ya. Itu pasti menghadapi tamu-tamu yang komplain, terus belum dari kitchennya yang nanti kayak marah-marah. Ini cepet dikeluarin makanannya. Sana kayak gitu. Sabar, sabar. Betul kan Kak? Betul. Emang banyak customer yang gitu. Tapi sering dapat bonus juga. Alhamdulillah. Nih tip dari saya, jadi biasanya tamu. Tapi bagaimanapun keduanya tetap luar biasa. Luar Yang satu biasa. fokus kuliah, di perkuliahannya dapat beasiswa. Yang satu fokus kuliah sambil kerja. Kerja. Keduanya bener-bener luar biasa. Keren. Keren. Kalau Kak Gama ini Milih tipe yang mana nih? Kuliah kerja atau kuliah fokus kuliah nih? Oh, kalau aku tim kuliah sambil kerja. No money, no party. Terus dulu dong. Kak Ratih. Gimana? kalau aku kuliah sambil kerja ya Kak. Wanita karir nih. Wih, Apa? Dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama baik karena juga mempersiapkan untuk masa depan, karir kita. Yang penting kita juga jangan lupa utamakan tugas kita, yaitu kuliah, fokus kuliah juga. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan semua dengan kedua narasumber kita. Terima kasih banyak untuk Kak Novita Terima dan kasih, Kak Kak. Anggit. Terima kasih Terima banyak kasih. waktunya, meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa sudah menyaksikan Obstan. Obstan. Ngobrol spontan. Bikin ketagihan. Uhuy.